Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami memulai, mohon maaf karena 2 kali pertemuan kami tidak bisa mengisi karena gangguan kesehatan. Sekarang mulai ringan, kita gunakan untuk meneruskan pelajaran kita. Yang lalu kita menerangkan surat Al-A'raf ayat 54 yang menerangkan bahwa Allah itu Maha Pencipta. Sekarang kita akan pindah kepada firman Allah ayat 55 yang menerangkan adabud doa, sopan santunnya berdoa, tata kromonya berdoa. Jadi berdoa itu ada tata kromonya, ada sunnah-sunnahnya. Karena doa itu umum, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat, sudah mengikuti peraturan-peraturan sholat. Di luar sholat, tidak dalam keadaan sholat, maka diadakan adab tata kromo, keutamaan, yaitu pada firman Allah ayat 55 pada halaman 267 diktat kita ini. Ud'u rabbakum. Kita baca 2 ayat, ayat 55 dan ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kita ulang lagi bacaannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
ayat 55 terjemah lafzianya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dari kalimat da'a yad'u, ud'u, berdoalah. Berdoa masih bahasa Arab, Pak. Menjadi bahasa Indonesia doa, berdoa, mendoakan, didoakan. Ud'u dari kalimat da'a, telah berdoa. Ud'u, berdoalah kamu sekalian. Berserulah kamu sekalian. Jadi memanggil itu berseru, Pak. Hei fulan, ya fulan, ya Allah, Allahumma. Itu termasuk berseru di dalam mengawali doa, memanggil Allah dengan nama-namanya, ya Rahman, ya Rahim. Ini diantaranya. Berdoa kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhanmu. Rabb, kamu. Rabb itu artinya yang memelihara, Pak. Yang memelihara kamu, yang memelihara alam. Di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, yang memelihara alam. Bagaimana tata caranya? Tadarru'a. Tadarru'a ini artinya dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu harus tazallul. Tazallul itu mengandung arti merendahkan diri dan dengan rasa takut. Nah, merendahkan diri sendiri hanya kepada Allah. Tidak boleh merendahkan diri kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Terhadap sesama makhluk kita tidak disuruh rendah diri, tapi rendah hati, sopan santun. Nah, yang kedua, tadarru'a, yaitu dengan tadarru'an wa khufyatan, dengan suara lambat. Jadi berdoa dengan suara lambat. Lambat ini keras rendahnya dan jarak lafaz-lafaznya. Umpamanya kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Suaranya rendah. Rendah di sini maksudnya cukup didengar telinganya sendiri. Tidak perlu kedengaran oleh orang lain. Itu rendah. Kemudian khufyah dengan suara lambat, keras dan ringannya itu tidak boleh keras, Pak. Kemudian jaraknya terdengar kata-kata yang tersusun dalam lafaz-lafaznya. Doa cepat itu misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu tidak sopan, Pak, di hadapan Allah begini. Termasuk membaca Quran. Inna a'tainakal kautsar. Kecuali imam, Pak. Kalau imam itu ada istilah salat dijaharkan. Karena imam itu untuk semua makmum. Nah, tidak boleh bacaannya cepat. Inna a'tainakal kautsar. Itu tidak sopan begitu itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bacalah Quran sampai tamat paling cepat 3 hari.
Jangan kurang dari 3 hari, Pak. Jadi sehari 10 juz, sehari 10 juz, sehari 10 juz. Itu wajarnya. Jangan kurang dari 3 hari. Nah, kalau kurang dari 3 hari, tidak khufyah nanti. Dengan suara lemah lembut. Nah, orang lemah lembut itu kan bicaranya kan terang, Pak ya. Kemudian tidak terlalu keras. Lain dengan demo, Pak. Kalau demonstrasi suaranya harus lantang, karena nantang. Demo itu kan nantang, Pak. Di sini. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu sekalian, rabbakum, kepada Tuhanmu, tadarru'a, dengan merendahkan diri, wa khufiyatan, dan dengan suara lembut. Suara lembut itu kan suaranya orang marah, Pak. Tidak ada orang marah dengan suara lembut itu. Suara marah itu dengan membelalak mata dan suaranya keras dan bicara cepat. Nah, di hadapan Allah harus khufiyah, lembut suaranya, berdoa yang dituntut oleh Allah ini dengan suara lembut, sekedar didengar oleh telinganya sendiri. Ada lain ayat, tadarru'an wa khufyatan dunal jahri, ayat yang lain, Pak. Dengan tidak keras. Di sini termasuk berzikir. Oleh karena itu di sini kan selamanya habis sholat, kalau zikirnya kan zikir sendiri-sendiri dengan suara lambat dan tidak pakai perkara suara. Ini tuntunannya. Nah, sementara umpamanya untuk mengajarkan doa dan zikir boleh dengan keras, lalu ditirukan. Kalau sudah bisa, baca sendiri-sendiri. Kecuali doa-doa khutbah itu ada amin, Pak ya. Doa bersama. Artinya bersama sesama kaum muslim. Di sini. Innahu, sesungguhnya dia Rabbakum tadi itu, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai al-mu'tadin, dari kalimat i'tada, ya'tadi, isim fa'ilnya mu'tadun, mu'tadin, jamak, yaitu Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Cuma ada zikir-zikir yang harus dikeraskan, Pak. Itu tuntunan itu. Azan itu zikir, Pak. Tidak boleh dengan suara lambat. Harus suara keras. Nabi pada waktu itu memilih sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Orang hitam, orang Habasyah, yang kerongkongannya panjang, suaranya keras. Dan ketika azan disuruh naik ke tempat yang tinggi, suaranya supaya kedengaran di masyarakat sekelilingnya. Nah, azan diperintah keras. Tidak boleh azan dengan suara pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh begitu. Satu, azan. Yang dua, takbir. Di waktu hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini tuntunannya dikeraskan. Kenapa? Ini menunjukkan kebesaran Allah. Tuntunannya demikian. Lalu suara talbiyah. Talbiyah itu zikir di waktu ihram haji, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibaca berulang-ulang selama ihram. Itu perintah. Lalu membaca amin ketika imam membaca waladdallin. Amin. Keras. Lain itu berdoa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya adalah ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ada ayat yang lain,
Setelah wa khufyatan dunal jahri bil ghuduwi wal asal. Tidak keras dan dilafadzkan pagi atau sore hari. Jadi kita banyak berdoa pada waktu pagi hari, kita berdoa pada waktu sore hari. Karena pas siang hari ini kita melakukan macam-macam pekerjaan. Lalu sore hari berdoa, kalau sekiranya itu maksiat, istighfar, kalau sekiranya amal-amalnya soleh, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini ayat yang berikutnya, ayat 56, wala tufsidu, janganlah kamu membuat kerusakan fil ardi, di permukaan bumi. Kerusakan itu yaitu menyebabkan lingkungan ini rusak. Seperti pohon yang ditanam di tepi jalan, itu kalau roboh kan berarti ada kekurangan. Nah, itu jangan dirobohkan, jangan merusak. Janganlah kau berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, fil ardi ba'da islahiha, sesudah diperbaikinya. Misalnya ada sungai, dibuat tanggul, bikinin karangnya. Ini dibuat oleh orang banyak, oleh pemerintah dengan biaya yang tinggi. Tujuannya kalau air sungai itu naik, jangan sampai masuk ke perkampungan. Lalu dirusak. Dirusak dengan cara apa? Dengan cara apapun yang menyebabkan tanggul itu menjadi rusak, sehingga air bisa masuk dan macam-macam. Nah, termasuk membabat hutan berlebih-lebihan, itu juga termasuk larangan ini. Walatus itu berarti ba'da islahiha. Kan hutan itu kalau dipotong tidak boleh secara keseluruhan. Dan begitu dipotong harus reboisasi. Dibuat tanaman kembali, ini dipotong, ini tumbuh. Termasuk kerusakan-kerusakan yang di permukaan bumi, ini dilarang. Nah, bagaimana demo yang menyebabkan jalan macet, Pak? Dengan demo kendaraan macet, ini juga membuat kerusakan ini. Ya, kalau berdemo janganlah membuat jalan itu macet ini. Ba'da islahiha, sesudah dibangun dengan biaya yang besar, dengan teknologi yang akurat, ini jangan sampai dirusak oleh tangan-tangan manusia, kecuali kalau bencana alam. Ya. Wad'uhu khaufa, diulangi lagi. Wad'uhu, berdoalah kepada dia Rabbakum pada ayat 55 tadi. Khaufa, dengan rasa takut. Ya, memang ibadah itu harus merendahkan diri, dan ada rasa takut, ada rasa harap. Harapan apa orang berdoa itu? Harapan yang utama berdoa itu ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, apapun Allah akan memberikan rahmatnya. Ini. Wa tama'a, dan dengan penuh pengharapan. Jadi berdoa itu harus disertai pengharapan. Rabbil ufirli, ucapan Rabbil ufirli, Rabbi wahai Tuhanku ampunilah saya. Dalam hati sangat mengharap akan diampun maksiatnya, dosa-dosanya. Warzuqni, mohon rezeki. Harapannya Allah memberikan anugerah rezeki. Nah, rezeki itu tidak hanya uang, Pak. Kesehatan itu juga termasuk rezeki. Orang kalau sehat kan rajin kerja dapat uang banyak. Jadi fokusnya jangan berilah uang yang banyak. Itu kan koruptor gitu itu. Kalau sudah diberi kesehatan oleh Allah dengan sehat, gunakan kerja. Karena kerja itu perintah Allah. Dengan kerja yang keras nanti akan mendapatkan hasil yang banyak.
wad'uuhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepadanya khaufan dengan rasa takut, wa tama'a dan penuh pengharapan. Rasa takut itu tidak seperti orang takut dengan ular, Pak. Kalau takut dengan ular kita lari kan gitu, atau ularnya kita bunuh. Kalau takut kepada Allah itu takut akan siksanya, takut akan ditolak doanya. Dengan rasa takut, orang kalau takut mesti merendahkan diri, mesti merendahkan dirinya di hadapan Allah. Wa tama'a dan penuh pengharapan. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah. Rahmat itu adalah pemberian yang baik dari Allah. Ya. Qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang ihsan. Ini tingkatan di dalam orang beragama ini. Pertama beriman, berislam, beriman, kemudian ihsan. Ihsan itu orang yang ibadahnya sudah baik, sholatnya baik, puasanya baik, infaknya baik, hajinya baik, puasanya baik, memenuhi rukun dan syarat, sunat-sunat dan wajib-wajibnya. Itu ihsan. Orangnya namanya muhsin, jamaknya muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Tidak hanya cukup ibadahnya kepada Allah baik, pergaulan kepada manusia harus baik pula. Jadi orang yang bakhil itu termasuk tidak baik. Yang baik bagaimana? Orang suka memberi tapi jangan berlebih-lebihan. Nah di sini, para jamaah yang terhormat, orang-orang yang berdoa kepada Allah, mari kita baca terjemahannya secara bebas, yaitu ayat 55 pada halaman 267 bawah. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya dia menyukai orang-orang, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Jadi doa dengan suara keras itu namanya berlebih-lebihan. Ini, coba di hadapan orang tua, anak-anak mau minta sesuatu kepada orang tuanya, ibunya atau bapaknya. Kalau dengan suara keras, nanti orang tuanya tanya, kamu ini menteriaki siapa? Saya ini di hadapanmu. Kenapa kau minta dengan suara sekeras itu? Malah mestinya mau diberi banyak, diberi sedikit. Yang 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu adalah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu meliputi hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika ibadah kepada Allah, yaitu dengan mengetahui ilmu cara ibadahnya. Kalau melalui sholat, ilmu sholat telah dikuasai. Bagaimana waktunya kapan? Kemudian caranya bagaimana? Ucapannya bagaimana? Ilmunya harus tahu dulu. Ini. Nah, setelah itu dilakukan seperti aturan-aturan yang ditetapkan, kemudian khusyuk. Khusyuk itu artinya meninggalkan semua urusan dunia, difokuskan harapannya kepada Allah saja. Nah, itu kepada Allah. Kepada manusia, disesuaikan dengan adat, Pak. Karena manusia yang berkumpul di dalam satu masyarakat itu punya
adat. Nah, adat di sini adat yang tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah tentang keimanan. Sopan santun. Nah, di Jawa ini Pak ya, kalau ada orang lewat di muka orang yang duduk, mesti menundukkan kepala. Nah, itu adat. Menundukkan kepala ini tidak berarti merendahkan diri, ya. Tapi ini sudah adatnya begitu. Itu diantaranya. Nah, para jamaah yang dan lain-lain ucapan yang perlu diucapkan ketika lewat di muka orang banyak sambil menundukkan kepala, mengatakan nuwun sewu. Nah, nggak usah jawab ciakai kok nuwun sewu. Nuwun sewu istilah Pak itu, ya tidak tahu di luar Jawa ya. Nuwun sewu itu artinya saya permisi lewat di hadapan Anda. Sopan santun. Bagaimana ada orang lewat di muka orang yang duduk, lalu orangnya sambil mengkerik begini, lalu langkahnya tegak, tek, 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 tek. Iki golongan Gatot Kaca ta iki. Ya kita sendiri lalu curiga, wong iki kok cek nemene. Nah, di hadapan manusia kita dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Serta menyenangkan orang lain, paling tidak mengganggu orang lain. Ini hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Itu namanya orang ihsan. Nah, kalau orangnya ihsan, Allah dekat. Kalau dekat, apa permohonan dikabulkan. Ini diantaranya orang ihsan itu makanannya halal, pakaiannya halal. Nah, ini diantaranya. Sebab orang yang banyak makan barang yang haram itu doanya ditolak oleh Allah. Ya. Di sini. Nah, para jamaah yang terhormat, dua ayat ini menjadi aturan orang-orang yang berbuat ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan beberapa penjelasan ringkas. Di dalam ayat 55 ini mengandung adab-adab sopan santunnya di dalam berdoa kepada Allah. Berdoa adalah suatu munajat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Munajat itu berhadapan-hadapan lah itu. Nah, berhadapan yang paling dekat yaitu di waktu sholat. Di waktu sholat itu orang dekat sekali kepada Allah. Saat-saat yang paling dekat yaitu di waktu sujud. Dengan doa puji-puji Allah, subhanakallahumma bihamdika. Nah, itu diantaranya atau subhana rabbiyal a'la. Dengan doa yang khusyuk dan diulang-ulang. Di sini. Untuk menyampaikan suatu permintaan agar Allah dapat mengabulkannya. Maka berdoa kepada Allah hendaklah dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri, dengan betul-betul khusyuk. Berdoa jangan sampai sambil menjawab handphone, Pak. Iya, nanti dulu. Karena itu kalau akan berdoa handphonenya dimatikan dulu. Sebab nanti kalau tengah-tengah berdoa lalu handphonenya berdering nanti warung nanti. Oleh karena itu di masjid selalu dianjurkan supaya handphone selama khutbah dan selama sholat supaya dimatikan. Ini menghindari jangan sampai orang itu tidak khusyuk. Berdoa dengan penuh khusyuk. Berserah diri. Kemudian berdoa itu disampaikan dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu dengan suara lunak, lemah lembut. Kemudian keluar dari hati sanubari. Artinya hati dan suara itu sama, Pak. Jangan-jangan ia minta ampun, hatinya minta bonus. Kenapa? Kalau ada orang mendapatkan keterangan akan dapat bonus, itu doa tidak bisa khusyuk, Pak. Mulutnya, bibirnya Rabbi ufirli, hatinya bonusku.
Orang berpikir astagfirullah, 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 ini dolar. Itu doanya koruptor begitu, Pak. Hati dan ucapan itu sama. Itu artinya sesuai dengan hatinya. Yang keluar dari hati lalu diucapkan di dalam lisan. Dan jangan keras. Jangan keras-keras kecuali yang diberitakan oleh Allah, azan, talbiyah, dzikir awit, takbir di hari raya itu memang disuruh keras. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, irba'u ala anfusikum. Rasulullah bersabda, irba'u ala anfusikum. Sayangilah dirimu. Fa innakum la tad'una asamma. Kamu jangan suara keras di dalam berdoa karena kamu tidak berseru kepada zat yang peka, kopok. Jangan keras-keras. Tuhan itu tidak kopok, Pak. Tuhan itu tidak tuli. Walau ghaiban, Tuhan itu tidak meninggalkan kamu. Innakum tad'u sami'a. Sesungguhnya kamu berdoa kepada zat Tuhan yang maha mendengar. Qariba, dan Allah maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kamu. Jadi orang itu yang muhsin, Mbak, selalu disertai oleh Allah. Ma'iyatullah. Ini. Oleh karena itu orang-orang yang ihsan, yang muhsin, di waktu sendirian, lepas dari istrinya di luar kota, dia tidur di hotel, di tengah malam ditelepon, halo, dengan siapa? Orang yang muhsin bersama ana ma'allah, saya bersama Allah. Kalau beliau sendirian, nanti dijawab, boleh saya temani? Kalau orangnya muhsin enggak, ini malam-malam kok tanya dengan siapa, bilang ma'allah, saya bersama Allah. Nanti insya Allah tidak berani mengganggu, Pak, ini. Dan orang yang selalu ma'iyatullah, bersama Allah, itu setan-setan golongan jin yang biasa mengisu-isukan dalam hati, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu tidak berani, Pak. Ini. Oleh karena itu orang yang ketika akan tidur membaca doa-doa akan tidur, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, itu insya Allah tidak akan mendapatkan gangguan-gangguan daripada mimpi-mimpi buruk. Di sini. Jadi irba'u ala anfusikum, sayangilah dirimu di dalam berdoa ini. Fa innakum la tad'u asamma. Sesungguhnya kamu sekalian tidak berdoa kepada Tuhan yang kopok, Tuhan yang tuli. Wala ghaiban, Tuhan ada di hadapan kamu. Innakum tad'una sami'a. Sesungguhnya engkau berdoa kepada Tuhan zat yang maha mendengar. Qariba, dekat. Wa huwa ma'akum, ia bersama kamu. Para bapak sekalian, doa seperti ini perlu ilmu. Oleh karena itu ada ilmu berdoa. Di dalam buku-buku doa itu selalu disertakan adab-adab berdoa. Dan sebaiknya berdoa itu kalau membaca doa, yang paling tepat adalah membaca doa yang maksur. Doa-doa di dalam Al-Quran atau doa-doa di dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dalam Al-Quran. Dan banyak sekali doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Para jamaah yang terhormat, menurut sebuah riwayat, orang-orang tadi kan di dalam ayat 55 tadi, janganlah kamu melampaui batas. Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas, orang yang berdoa pakai wasilah, Pak. Nah, di dalam tiap setahun itu mesti ada khutbah yang itu berkaitan dengan wasilah, Pak. Perantara.
perantara itu ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, perantara itu minta didoakan. Datang kepada seorang yang orang yang alim, orang yang ikhlas. Pak, mohon didoakan kepada Allah untuk saya akan mau pergi haji. Mudah-mudahan haji saya nanti diterima dan kami selamat dalam perjalanan pulang dan pergi dan pulang. Itu boleh, Pak. Tapi orangnya masih hidup. Dan dia itu orang-orang yang halus soleh. Orang-orang soleh. Jangan minta didoakan kepada orang-orang yang belakraan, Pak. Jadi kalau minta, Pak, mohon didoakan bapak saya, ibu saya, orangnya masih ada dan orangnya soleh. Ini. Oleh karena itu, Pak, kalau berdoa untuk orang yang sudah mati melalui undangan itu pilihlah orang-orang yang soleh. Oh, sungkan ini nggak diundang, nggak pantas. Memang doa itu tidak pakai undangan, Pak. Undangan doa itu dengan kemauan sendiri. Ini. Nah, di dalam doa seperti ini, Allah Subhanahu wa taala wabtaghu ilaihil wasilah. Menurut sebuah ayat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ruwiya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu liyal wasilata." Berperantaraannya kepada Allah, carilah perantaraan kepada Allah dengan suatu perantaraan. Dengan sebuah perantaraan. Nah, para sahabat bertanya, wa mal wasilah? Apa itu perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Qala al-qurbu minallahi azza wa jalla. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendekat itu dengan melakukan amal soleh yang dilandasi iman yang kuat. Untuk mendekatkan kepada Allah dalam keadaan kelenik ditolak oleh Allah, Pak. Ngerti kelenik, Pak, ya? Yang bertentangan dengan syirik itu. Yaitu percaya kepada tahayul, tatayur. Ini ada burung berbunyi pek pek pek. Wah, ini akan ada maling. Itu kelenik, Pak. Dalam keadaan percaya seperti itu, berdoa kepada Allah jauh. Orang yang beriman kepada Allah, imannya harus kuat dan lurus. Dan ibadahnya lengkap. Itu wasilah, Pak. Yaitu dengan amal soleh yang dilandasi oleh iman, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian summa qara'a, beliau berkata, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kamu mencari perantara kepada Tuhanmu yang mana yang lebih dekat. Artinya dengan cara yang mendekatkan diri kepada Allah. Di sini. Jadi orang yang mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memakai wasilah yang dilarang, itu termasuk berlebih-lebihan. Nah, di dalam tafsir-tafsir manapun diterangkan, wasilah yang dilarang itu yaitu minta perantaraan kepada orang yang sudah mati. Walaupun itu waliullah, walaupun itu Rasulullah, kalau sudah meninggal dunia harus minta kepada yang masih hidup. Kan banyak, Pak, orang-orang ini tujuannya melakukan ibadah haji itu kan menurut zikirnya orang-orang yang ikhram, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Saya penuhi panggilanmu ya Allah dengan aku tidak menyekutukan kamu. Tapi masih banyak orang yang mau pergi haji lalu datang kepada kuburan-kuburan. Pamitono nang ngene mbah-mbahmu kono nang. Pamitan itu kepada orang mati layak atau tidak? Orang pamitan itu kepada orang yang masih hidup. Dan kalau ingin mendapatkan doanya orang yang soleh, yang masih hidup. Orang yang tidak soleh atau yang soleh kalau sudah mati, hubungannya lain alam, Pak. Kita ini di alam dunia, alam nyata.
Sedangkan orang yang sudah meninggal itu di alam barzakh. Aturannya sendiri-sendiri. Masih banyak lagi orang-orang yang buat perantara-perantara yang tidak sesuai dengan wasilah yang sebenarnya. Yang terakhir para jamaah yang terhormat, ya masih ada waktu 5 menit. Saya tidak memakai dialog Pak, karena ini catatannya ada. Kalau tidak ngerti baca kembali, ngerti lagi itu. Ini. Yang pertama, berdoa hendaklah dengan langsung kepada Allah. Nah, ada tempat-tempat yang sangat disukai oleh Allah. Di Masjidil Haram, di Masjidun Nabawi, dan masjid-masjid seluruh dunia. Nah, berdoa di tempat itu mustajabah. Di Masjidil Haram saja ada tempat, walaupun itu mustajabah, ada yang lebih mustajab, yaitu berdoa antara Hajar dan pintu Ka'bah yang namanya multazam. Berdoa di makam Ibrahim ini. Dan di Masjid Madinah juga begitu. Itu diantaranya di Raudhah, karena ada daerah yang namanya Raudhah, ada warna hijau, itu Raudhah. Nah ini sekarang karena banyaknya orang yang ingin berdoa di Raudhah, Pak, ini dijadwal, diantri supaya tidak dikuasai sendirian. Lalu waktu-waktu berdoa supaya dekat kepada Allah, doalah di samping di masjid, yaitu setiap habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua ada lagi berdoa, yaitu di pertengahan malam, di 2/3 malam. Nah ini berdoa kepada Allah dengan penuh merendahkan diri. Berdoa hendaklah dengan berendah diri dan rasa takut, dengan suara yang lembut. Berdoa hendaklah disertai dengan rasa takut dan harap. Ini yang penting 2 ayat tadi itu. Mudah-mudahan kita kalau berdoa yang khusyuk, Pak. Jangan sekali-kali doa sambil menjawab HP nanti. Kan biasa ini tengah-tengah berdoa kering. Ya Allahumma, ya apa. Nah, khusyuk nanti itu. Dimatikan dulu sampai selesai berdoa baru dihidupkan. Nah, para jamaah yang terhormat, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kita bertemu pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat, saya juga sehat untuk meneruskan kajian ini. Insyaallah berikutnya akan kita terangkan yaitu bukti-bukti kekuasaan Allah, yaitu membuktikan nanti manusia akan dibangkitkan, Allah sudah mati. Itu termasuk kekuasaan Allah. Marilah kita akhiri doa kita dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.